Fakta menunjukkan saat negara-negara superpower bertarung, justru negara lainlah yang kerap jadi korban. Contohnya Ukraina. Akademisi senior John Mearsheimer menjelaskan, salah satu alasan Ukraina diserang oleh Rusia ialah provokasi terus-menerus yang dilakukan negara barat agar NATO menambah anggota baru. Apa itu NATO? NATO adalah aliansi militer yang beranggotakan negara-negara di Eropa dan mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bila satu negara NATO diserang, maka negara anggota lain wajib turun tangan. Inggris dan Prancis adalah negara anggota NATO yang memiliki senjata nuklir. NATO pada dasarnya adalah musuh dari Uni Soviet yang kini dikenal dengan Rusia. Dulu sebenarnya Barat telah berjanji pada Presiden Gorbachev bahwa NATO tidak akan merekrut negara baru sebagai anggota, apalagi negara yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet. Namun ternyata fakta berbicara lain. Pada tahun 1999 terjadi ekspansi pertama rekrutmen anggota NATO. Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia masuk ke NATO. Dan gelombang ekspansi NATO kedua terjadi pada tahun 2004. Estonia, Latvia, Lituania, Bulgaria, Rumania, Slovakia, dan Slovenia direkrut oleh NATO. Namun ketika NATO mengumumkan pada April 2008 akan merekrut lagi Georgia dan Ukraina, Rusia eksplisit protes. Akhirnya pada Agustus 2008 konflik militer antara Rusia dan Georgia terjadi, dan setelah Joe Biden, Presiden Amerika, terus-menerus secara terbuka menjamin keanggotaan Ukraina di NATO, pada Februari 2022 Rusia menginvasi Ukraina. Ini bukan lagi masalah siapa benar siapa salah. Nyatanya akibat provokasi negara adik kuasa, rakyat Ukraina lah yang jadi korban. Kini pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika, bila tidak hati-hati, ada potensi perang besar yang bisa terjadi dekat dengan Indonesia, tepatnya di Laut Cina Selatan. Akademisi di Amerika mendorong agar Amerika berdamai dengan Rusia dan lebih mengalihkan perhatiannya pada lawan Amerika sebenarnya, China. Jadi sebelum kita berharap terpilihnya Trump bisa membawa angin segar ke Indonesia, seperti peningkatan investasi dan pasar baru untuk ekspor, terlebih dahulu kita harus mewaspadai provokasi yang bisa meningkatkan eskalasi menjadi perang di kawasan yang dekat dengan Indonesia. Persaingan antar Amerika dan China di Laut Cina Selatan sangat terasa. Amerika Serikat memiliki basis militer di Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Guam. Sementara China nekat membangun pulau buatan yang menjadi basis militer di Laut Cina Selatan. Disitulah China terus-menerus menegaskan klaim atas Laut Cina Selatan, bahkan sering bergesekan dengan kapal perang Amerika untuk menegakkan klaim itu. Trump meyakinkan pendukungnya, bila perang antara Amerika dan Tiongkok terjadi, Amerika akan mengalahkan China karena kekuatan militer Amerika Serikat jauh lebih kuat. Jika Trump berpikir bahwa bila perang dagang dengan China tidak cukup, bukan mustahil opsi perang militer menjadi terbuka, dan itu buruk untuk Indonesia. Jangan sampai seperti kata peribahasa, dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah.